Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, mungkin belum kedengaran jelas kali ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa kita bisa berkumpul bersama sebagai saudara seiman di tempat sekarang ini di GBA Beta. Setelah melakukan rutinitas masing-masing ibu, mungkin ada suka duka, ada mungkin ada tawa, ada tangis, atau mungkin ada perjuangan yang mungkin kita tidak tahu satu sama lain, tapi kami percaya, kita semua percaya kalau Tuhan tidak pernah berubah, amin. Pertolongannya selalu tepat waktu, dan Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, di situasi dan kondisi manapun kita berada. Dengan semangat, dengan datang pada hari ini, mari kita siapkan hati kita secara masing-masing. Kita pejamkan mata kita rasakan kasih-Nya. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kalau kami bisa berkumpul bersama sebagai saudara seiman, atau bahkan sebelum kami di rumah itu kami bangun, kami buka mata kami masih bisa melihat, kami bisa bernafas dengan paru-paru kami ya Tuhan. Kami dapat bangun ya Tuhan. Mungkin ada kakinya, mungkin salah satu dari kami ada yang sakit ketika bangun tidur, tapi kami percaya ketika kami dapat menjalani hari ini dengan baru, pagi ini, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami datang ya Tuhan untuk menyiapkan suara-suara kami yang terbaik. Kami ingin menyerukan nama-Mu, kami ingin memuji nama-Mu Yesus. Setiap hari ku
mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya Ku kasihi
syukur dan penyembahan kami angkat kepada tangan-Mu. Kami berikan kepada Engkau Raja segala raja. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Bisa kasih salam ke kiri kanan depan belakang. Berikan senyuman yang lebar. Tunjukkan giginya. Kita berikan wujud syukur kepada Tuhan. Kita bertemu sebagai saudara seiman. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Ya yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Berikan tangan kita, berikan terbaik untuk Tuhan. Bersyukur, mari dapat bersama-sama kita. Kaki melompat bagi-Mu, selamat-Mu manusia bagi. Mari lambaikan tangan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya bersamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan dan tak pernah berubah. Jangan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri yang mari berlompat alirkan. Itu melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersama-Mu. Bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya bersamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya bersamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Kami senang, kami bahagia di dalam Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu manusia bagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya bersamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya bersamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Mari Bapak Ibu kita tarik suara. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua
Minggu depan lagi semangat ya. Bapak Ibu, saya senang melihat Bapak Ibu nyanyi, berikan intervensi Tuhan, datang dengan penampilan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik buat Bapak Ibu semua. Kita tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan, amin. Setelah dengan semangat memuji Tuhan sebagai saudara seiman, kini tiba saatnya untuk menyambut firman yang akan dibawakan oleh Ibu Camelia Suryanto. Biarlah kita semua dapat mendapatkan pengetahuan yang baru, pengharapan yang baru, dan juga mungkin kita yang terkadang lupa untuk berdoa atau bertemu dengan ngobrol sama Tuhan, kembali lagi diingatkan, kembali lagi dekat dengannya. Kehidupan yang diberikan itu semata-mata hanya karena Tuhan, kemurahan Tuhan, bukan dengan kuat gagah kami ya Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ya kenyataan kami Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah kenyataan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai kita kembali berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
kepadamu Tuhan. Kalau pagi ini kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan segar, kami masih punya kesempatan untuk datang ke rumah-Mu yang kudus, memuji dan menyembah Tuhan. Kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan sebagian kecil firman-Mu dari yang begitu luas itu Tuhan. Bapa di dalam surga, mari jadikan hati kami tanah yang subur. Mari bajak hati kami, supaya setiap benih firman Tuhan yang kami dengar pagi ini bisa jatuh di tanah yang subur, berakar, berbuah di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, berikan kami telinga seorang murid, sehingga tidak masuk telinga kanan mental, masuk telinga kiri mental, tetapi benar-benar bisa kami dengarkan seperti Maria yang menyimpan dan mengambil yang terbaik. Berikan kami juga kemampuan untuk bisa melakukan apa yang kami dengar pagi ini. Bapa di dalam surga, mari jamah hati kami, mari jamah pikiran kami, mari kuduskan ruangan tempat kami beribadah, baik di lantai 1 ataupun di lantai 2. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Tiba kembali di bulan yang baru hari ini, tanggal 2 November. Ya terasa bulan depan kita sudah masuk ke Desember. Suasana Natal. Mungkin minggu yang akan datang, Bapak Ibu Saudara beribadah, suasananya udah ada ornamen-ornamen Natal. Kalau Bapak Ibu yang rajin ke mall, mungkin udah ada sale-sale di sana. Bukan pisang sale ya, tapi sale gitu ya, promo-promo Natal gitu ya. Suatu hari ada seorang istri yang pulang ke rumah setelah shopping. Suaminya tanya, kenapa belanjaannya kok bajunya warna hitam semua gitu ya. Soalnya dia bilang black sale, all sale black. Jadi ya semua yang hitam itu sale, dibeli semua. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan kayak gitu ya, ikutin semua yang diborong gitu. Hari ini saya ingin mengajak bagaimana kita melihat kondisi kerohanian kita. Ini slide yang nomor berapa ini? Nomor berapa itu? Mari kita periksa bagaimana kondisi kerohanian kita sebelum kita mengakhiri tahun ini. Masih ada waktu. Kalau dalam dunia medis, kita tahu pentingnya MCU, medical check up. Orang yang kelihatannya sehat belum tentu benar-benar sehat. Seringkali penyakit yang serius berkembang diam-diam tanpa ada gejala. Begitu dicek, tahu-tahu sudah parah, sudah level tertentu. Oleh karena itu, seringkali dokter atau tim medis berkata, yuk lebih baik sering-sering periksa daripada menyesal di kemudian hari. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Demikian pula dalam kehidupan rohani kita. Boleh diklik. Kita perlu melakukan spiritual check up, pemeriksaan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. Tujuannya bukan untuk blaming ourselves, bukan untuk membuat kita merasa rendah diri di hadapan Tuhan, tapi tetap rendah hati, tapi supaya kita bisa terus bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Kristus. Boleh diklik? 1 Korintus 3 ayat yang ke-1, klik lagi. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Klik lagi. Ibrani 5 ayat yang ke-14 berkata apa? Tetapi makanan keras adalah untuk yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada Bapak Ibu Saudara di sini yang punya anak pernah merawat anak kecil, anak ponakan boleh angkat tangan? Gak ada yang punya anak di sini? Gak ada yang pernah merawat anak kecil gitu ya? Jemur semua gitu ya. Nah, udah pada gede. Waktu anak-anak masih kecil, dari bayi apa kita langsung kasih bakmi? Langsung kasih nasi deh gitu. Indomie
biskuit lah, langsung baru lahir 2 hari, nih nak biskuit ya, begitu? Enggak, kita kasih ASI, kita kasih susu. Setelah itu umurnya berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mulai 5,5 bulan kita mulai perkenalkan makanan empasi namanya, bukan embasi ya Bapak Ibu Saudara, lain itu kalau embasi. Empasi kita mulai perkenalkan, nggak langsung mungkin kita kasih nasi putih seperti yang kita makan, tapi mungkin nasi yang lembek banget gitu kan, itu pun masih dilepeh-lepeh. Karena apa? Karena panca indera mereka belum terlatih untuk makanan yang keras. Begitu juga dengan kerohanian kita. Nah, kedewasaan rohani di dalam Tuhan, boleh diklik, adalah target kita, tujuan kita, goal kita. Dari mana? Dari hidup iman kita. Karena itu mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Seperti Daud berkata, Mazmur 139 ayat 23, 123, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku. Biar Tuhan yang ngecek. Kalau Bapak Ibu Saudara mau medical check up, tentunya Bapak Ibu Saudara nggak pergi ke bengkel kan? Bapak Ibu Saudara akan pergi ke rumah sakit. Karena rumah sakit yang mengerti tentang anatomi tubuh manusia. Mereka punya peralatan untuk mendeteksi tubuh manusia. Tapi kalau mobil kita rusak, motor kita mogok, kita nggak bawa ke UGD Bapak Ibu Saudara. Kita bawanya ke bengkel. Karena bengkel itu ada montir orang-orang yang paham tentang mesin mobil, mesin motor, punya peralatannya, punya spare partnya. Oleh sebab itu kita datangnya kepada Tuhan seperti Daud. Karena Tuhan yang bisa memeriksa hati kita, mengenal pikiran kita. Yuk kita lihat 4 tanda kondisi kerohanian yang perlu kita periksa. Jangan-jangan salah satunya ada di diri kita. Dan mari kita renungkan, jangan sampai kita masuk ke tahap seperti itu. Yang pertama, apakah saat ini kita cuma jadi orang yang suka mengkritik, suka komplain, suka ngeluh? Klik Yakobus 3 ayat yang kelima. Ya nggak ada ayatnya, mesti dibuka di Alkitab masing-masing. Nah kan, ini memang pengkhotbah 1 ini suka nggak komplit bikinnya. Karena Bapak Ibu Saudara kalau terus-terusan mandang ke layar, yang ada lama-lama, nah itu dia, ngantuk Bapak Ibu Saudara. Yuk kita tetap baca sama-sama, tapi Bapak Ibu Saudara bisa buka di Alkitab masing-masing. Sudah ketemu semua? Yakobus 3 ayat yang kelima. Yang ketemu boleh bilang haleluya. Ya, 3, 2, 1. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yakobus menulis bahwa lidah itu memang kecil. Bahkan mungkin seberapapun besarnya tubuh kita, berapapun beratnya bobot kita, lidah itu tetap segitu, tetap bagian yang kecil. Tapi kuasanya sangat besar. Banyak orang yang lidahnya lebih tajam dari pedang. Klik. Dia suka mengkritik segala hal. Pendetanya diomongin, sesama orang Kristen dikomplain, sesama jemaat dikritik, pengurus gereja, pemerintah, keluarga, program-program gereja, kebijakan kantor, keluarga, saudara sendiri, semuanya salah di mata dia. Klik, kritik itu boleh gak sih Bapak Ibu Saudara? Boleh. Tapi kalau serba kritik, diajak makan ke restoran, keasinan ya, kuahnya kedikitan ya, ini kurang matang, diajak jalan-jalan ke mall, capek ya, jalan-jalan seharian, gak ada kursinya, diajak pergi liburan, macet ya. Kalau kritik terus menerus, lama-lama bisa menghancurkan kasih dan persekutuan yang ada. Yakobus 3 ayat 13 berkata apa? Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Nah, tandanya apa? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmah yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi ada waktunya, ada caranya. Ketika orang bilang kritik yang membangun, bukan semuanya serba dikritik. Contohnya apa? Orang Israel di padang gurun dalam Bilangan 11, mereka terus-menerus bersungut-sungut, mereka terus-menerus mengkritik Musa. Apapun yang mereka lakukan salah di mata mereka. Padahal
Kondisi waktu itu Tuhan sedang menuntun mereka ke tanah perjanjian, lagi memproses mereka menuju sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan, sesuatu yang happy ending. Tapi akibatnya apa? Hukuman Tuhan yang turun kepada mereka. Berkali-kali hukuman Tuhan turun. Banyak yang mati di padang gurun itu sebelum akhirnya rombongan Israel tiba di tanah perjanjian. Karena apa? Komplain melulu, kritik melulu, ngeluh melulu, nyalahin orang melulu, tidak menghargai Tuhan dan sebagainya. Miriam dan Harun juga pernah mengkritik dan menuduh-nuduh Musa, betul? Dalam Bilangan yang ke-12. Emangnya Tuhan bicara sama kau aja Musa? Emangnya kamu doang hamba Tuhan? Emangnya kamu doang yang dekat sama Tuhan? Emangnya kamu doang yang bisa pelayanan? Emangnya kamu doang yang bisa dengar suara Tuhan? Dan sebagainya. Akibatnya apa? Miriam menderita kusta atas izinnya Tuhan. Artinya apa? Yuk kita lihat diri kita. Sebelum hukuman Tuhan itu menyentil kita lebih keras, kita paham, kritik itu boleh, tapi tidak terus-terusan. Apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Daripada jadi pengkritik tanpa henti, yuk coba kita jadi penolong, coba kita jadi pembangun. Kalau kita lihat ada sesuatu yang salah, yuk kita diskusikan, kita bicarakan, kita bantu. Oh, menurut saya musiknya kurang bagus, yuk kasih ide bagaimana membuat jadi lebih bagus. Oh, menurut saya warnanya kurang ceria, kasih ide, dibicarakan bagaimana ya supaya warnanya lebih ceria. Ornamen gereja kurang cerah kayaknya, kasih ide bagaimana ya, bantu, jadi penolong di situ, jadi pembangun. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita bukan untuk saling menghakimi, karena nggak ada seorang pun dari kita yang suka untuk dihakimi. Tapi Tuhan memanggil kita untuk saling menguatkan, amin. Untuk saling membangun, untuk saling menolong. Tidak semua kita kuat, betul? Ada kalanya kita lemah. Pada saat kita lemah, kita mau yang kuat itu menggendong kita, menopang kita, menolong kita. Bukan masih makin dibebesin. Dibebesin itu bahasa Yunani ya, Ibu Saudara. Makin dijorokin, makin ditenggelamkan. Seperti yang dikatakan oleh Billy Graham, it is the Holy Spirit's job to convict, God's job to judge, and my job to love. Penghakiman adalah hak Tuhan. Tugas kita untuk mengasihi. Itu yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ayo cek kondisi perekonomian, kerohanian. Maklum Bapak Ibu Saudara, UUD, ujung-ujungnya duit. Bukan cuma duit yang perlu dicek, tapi kerohanian kita. Cek, apakah kita jadi orang pengkritik saja, atau kita sudah jadi penolong dan pembangun? Di mana kita rasa perlu? Yang kedua, apakah kita sudah tertidur rohani? Boleh diklik? Klik lagi. Efesus 5 ayat 14 berkata apa? 3, 2, 1. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bukan diri kita, bukan pujian kita, bukan achievement kita, tapi Kristus yang akan bercahaya atas kita. Banyak sekali orang Kristen, mungkin saya, Bapak Ibu Saudara juga tanpa sadar mengalami tidur secara rohani. Tetap hadir ke gereja setiap minggu, iya. Tetap pelayanan setiap minggu, iya. Tetap baca Alkitab, iya. Tetap berdoa, tapi nggak ada mengalami perubahan di dalam hidupnya. Perubahan yang saya maksudkan di sini adalah perubahan yang maju ke depan, perubahan yang positif, perubahan yang bertumbuh. Karena kalau kita mundur itu juga perubahan. Kalau kita negatif itu juga perubahan. Jadi konteks perubahan yang saya bicarakan di sini adalah kita makin maju, makin bertumbuh menjadi better version dari diri kita. Ada banyak orang yang sekedar hadir atau stop muka saja. Ibarat radio yang mati, masih kecolok tapi nggak dinyalain. Kabelnya nyambung tapi nggak ada suara, nggak ada siaran karena nggak dinyalain. Udah mati. Hadir secara fisik tapi rohaninya
nggak lagi terhubung dengan Tuhan, nggak lagi menyembah dengan hati, nggak lagi haus dengan firman Tuhan, nggak lagi tulus dalam layanan. Semuanya sekedar formalitas, rutinitas, dan hal-hal seperti itu. Inilah tanda-tanda kerohanian kita sudah tidur. Cek sebelahnya, yuk bangun yuk gitu. Bisa ya kita bangun. Nah, contohnya apa? Gereja Laodikia dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai yang ke-16. Bapak Ibu Saudara boleh buka di sana. Wahyu 3 ayat 15 sampai yang ke-16. Gereja di Laodikia itu tidak dingin, tidak panas. Bapak Ibu Saudara ada yang suka minum kopi di sini? Boleh angkat tangan, 1, 2, 3. Nanti dicatat namanya yang suka minum kopi. Dicatat doang ya, saya nggak bilang ditraktir loh. Saya cuma bilang dicatat, jadi jangan nagih kopinya ya gitu. Kalau minum kopi sukanya panas atau dingin, Bapak Ibu Saudara? Panas. Ada yang panas? Panas. Dingin? Ada yang suka anyep itu bahasa Turki ya. Nggak panas, nggak dingin, ada. Jadi kopi udah dibikin, terus didiemin 2 jam gitu, dingin enggak, panas enggak, ditaruh aja di meja, ada. Ini yang dimaksud tidak dingin, tidak panas. Kita nggak suka kopi yang anyep-anyep. Tuhan juga nggak suka dengan jemaat yang anyep-anyep. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 berkata apa? Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Kalau kita aja nggak suka kopi yang anyep-anyep, Tuhan tidak suka kondisi kerohanian kita anyep-anyep. Pilih sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau tidak sungguh-sungguh. Kalau kita tahu kita mulai tidak sungguh-sungguh, kita mulai tertidur, kembali kepada Tuhan. Jangan sampai suam-suam kuku. Simpson dalam Hakim-Hakim yang ke-16 masih kuat secara jasmani. Kalau Bapak Ibu Saudara membayangkan Simpson badannya langsung peot seperti binaragawan yang gak pernah lagi angkat beban, tidak. Kondisinya masih prima, ototnya masih jadi, rambutnya masih panjang. Tapi kondisi kerohaniannya sudah kosong. Roh Tuhan sudah meninggalkan Simpson tanpa dia sadari. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Yuk terus perbaharui pengharapan kita setiap hari. Yuk terus bertobat setiap hari. Jangan bilang, oh saya udah dibaptis tahun sekian. Iya, itu pernyataan iman kita. Tapi pertobatan kita, memperbaharui pengharapan kita, terus bertumbuh di dalam Tuhan, itu dilakukan setiap hari. Bangkit sekarang. Mulai lagi berdoa. Mulai lagi baca firman Tuhan. Mulai lagi ibadah dengan hati yang terbuka. Jangan suam-suam kuku. Jangan anyep-anyep. Jangan karena udah biasa jadi seperti itu. Bangkit. Roma 13 ayat yang ke-11 berkata apa? 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu terus berjalan. Bapak Ibu Saudara, kita suka atau tidak suka, kita setuju atau tidak setuju, hari akan terus berganti. Bapak Ibu Saudara siap atau tidak siap, bulan akan terus berganti. Siapa yang siap untuk pergantian tahun 2026? Gak pernah ada satupun dari kita yang siap. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Gak ada satupun dari kita yang tahu. Tapi kita siap atau tidak siap, terus akan masuk ke tahun yang baru, terus akan terus berganti. Oleh karena itu bangkit sekarang, bangun sekarang, bukan nanti. Baca Alkitab mulai dari sekarang, berdoa lagi mulai dari sekarang. Jangan bikin resolusi nanti, mulai dari sekarang. Kebangkitan rohani dimulai dari saat kita mulai membuka diri lagi. Saya katakan membuka diri lagi bagi Roh Kudus, menghidupkan kembali api iman kita, pengharapan kita. Ketika kita udah sumpek, udah enek, udah mumet dengan segala hal yang menekan kita, segala hal yang membingungkan kita, segala hal yang tidak pasti di sekitar
sekitar kita, kondisi yang semakin parah khususnya di negara Indonesia ini, apa yang bisa membuat iman pengharapan kita menyala lagi kalau bukan bertumbuh di dalam Tuhan? Siapa yang janjinya tidak pernah berubah kalau bukan Tuhan kita, Yesus Kristus? Apa yang bisa kita harapkan dari negara kita, dari keluarga kita, bahkan dari diri kita sendiri? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, yuk buka kembali hati kita. Izinkan Roh Kudus menghidupkan kembali api iman itu, pengharapan kita. Amin. Jadi yang kedua, cek diri kita. Jangan-jangan kita udah tertidur secara rohani tanpa kita sadari. Kalau nggak bangun-bangun, nggak makan-makan, nggak minum-minum, lama-lama sekarat. Kalau udah sekarat, lama-lama, nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ke sana. Yang ketiga, bagaimana kita periksa kondisi kerohanian kita? Apakah kita saat ini masih dalam keadaan mencari-cari? Banyak orang Kristen merasa hampa, mencoba mengisi kekosongan hatinya dengan berbagai hal, mulai dari harta, mobil, rumah, perhiasan, dan lain-lain, mulai dari tahta, jabatan, kekuasaan, koneksi, dan lain-lain, bahkan dengan berbagai hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi tidak pernah ada satupun yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Boleh diklik? Agustinus berkata, hati manusia tidak akan pernah tenang sampai beristirahat di dalam Tuhan. There is a God-shaped hole in the human heart that only God can fill. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat gambarnya, itu ibarat hati kita terdiri dari berbagai pasal. Dan ada satu potongan pasal yang hanya bisa match, hanya bisa diisi dengan kehadiran Tuhan. God shape di sana. Jadi apapun yang Bapak Ibu coba cocokkan, masukkan di lubang itu, tidak akan pernah cocok kecuali kehadiran Kristus. Contohnya apa? Perempuan Samaria di sumur yang bertemu dengan Yesus dalam Yohanes pasal yang keempat. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca kisahnya di rumah. Dia mencari kepuasan dengan relasi dengan 5 laki-laki lain. Dan Yesus tahu itu, tapi hatinya tetap haus. Itulah sebabnya Yesus berkata apa? Akulah sumber air kehidupan. Ketika perempuan itu bertemu dengan Yesus, hidup perzinahannya selesai. Dia sudah bertemu pribadi dengan Kristus, bertemu dengan sumber air kehidupan. Kehausannya akan kasih sayang dipenuhi dengan kasih Kristus. Relasi yang dia cari dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain dipenuhi dengan relasinya dengan Kristus. Hidupnya berubah, kekosongannya terisi, pencariannya berhenti ketika bertemu dengan Kristus. Raja Salomo, Pengkhotbah 2, tidak pernah ada raja yang sebelum dan sesudah Salomo punya kekayaan dan hikmat seperti Salomo. Kekayaan, kebijaksanaan, kemuliaan, tapi Salomo berkata apa? Semuanya hanya kesia-siaan. Kenapa? Ketika semua istri-istri dan gundiknya mulai menjauhkan dia dari Allah yang dia sembah, disitulah kekosongan terasa. Semua kekayaannya, kebijaksanaan, kemuliaannya mulai terasa hampa. Istananya yang megah dengan 1000 istrinya berapa? Istrinya Salomo ada berapa? Gundiknya ada berapa? Jadi banyak Bapak Ibu Saudara. Nambahin lagi gitu ya. Total 1000. Istrinya berapa? 300. Gundiknya berapa? 300. Bukan 1700 ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa jadi banyak gitu ya? Manusia selalu merasa kurang, cenderung pengen menguasai segalanya. Dan dalam situasi inilah kita nggak bisa mengkontrol segalanya, kita nggak bisa menguasai segalanya, kita nggak bisa mendapatkan segalanya. Disitulah Kristus hadir memberikan jawaban. Ketika kita nggak tahu semua jawaban dari pertanyaan kita, Kristus hadir memberikan jawaban. Di dalam doa kita menemukan damai sejahtera. Masa iya sih? Jangan-jangan selama ini udah nggak doa, Bapak Ibu Saudara. Roma 5 ayat yang ke-1, boleh dilihat slide-nya? Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bukan karena kita, bukan karena
pencarian kita yang berhasil, tapi karena Kristus yang menemukan kita. Roma 15 ayat 13 berkata apa? Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman percaya kita masing-masing, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Cuma Kristus yang bisa melakukan itu. Kalau saat ini kita merasa kosong, kita masih mencari-cari, kita merasa hampa, berhenti mencari di luar Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah match potongan pasal itu kecuali Kristus yang kita masukkan di sana. Biarkan Roh Kudus mengisi ruang kosong itu, karena sekali lagi Dialah sumber damai sejahtera, sumber sukacita dan pengharapan sejati. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, serahkan diri kita kepada Kristus. Roma 6 ayat 13, boleh diklik? Iya, kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa yang dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Banyak orang Kristen yang belum dipulihkan, Bapak Ibu Saudara, karena masih mempertahankan kendali atas hidup kita sendiri. Seringkali kita berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan pimpin aku, Tuhan jamah aku. Tapi selesai berdoa kita tetap pegang kendalinya. Ketika Tuhan bilang biar aku yang setir, enggak, Tuhan di belakang aja, kasih tahu aja. Gambarannya seperti itu. Petrus dalam Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11, Bapak Ibu Saudara bisa catat dan baca di rumah. Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Ketika waktu itu dia sudah merasa sangat lelah bersama dengan kawan-kawannya. Sudah semalaman mereka mencoba menjala ikan, tapi nggak dapat. Tiba-tiba ketika mereka mendarat, sedang membersihkan perahu dan jalannya, lalu datanglah Yesus minta izin untuk naik ke perahu mereka. Dan kemudian Petrus bilang, ya udah boleh. Petrus mengizinkan Yesus menggunakan perahunya untuk berkhotbah pada waktu itu. Dan ternyata yang Yesus lakukan di atas perahu Petrus bukan cuma mengajar, tapi dia melakukan mujizat. Selesai Yesus berkhotbah, selesai Yesus menyampaikan firman Tuhan, selesai Yesus mendidik orang banyak, Yesus bilang apa? Bawa perahu ini sekali lagi dan menjala ikan. Petrus menolak. Secara manusia Petrus bisa bilang begini, Tuhan, yang nelayan itu saya loh. Saya ini turun-temurun nelayan, dan saya sudah mencoba semalam-malaman gak dapat ikan. Mohon maaf nih ya Tuhan, Tuhan ini kan anak tukang kayu ya, gak ngerti soal perikanan, penelayanan. Jadi udahlah, gak usah sok ngatur-ngatur. Bisa gak secara manusia Petrus bilang begitu? Bisa. Ya udah, kalau mau ngajar aja nggak apa-apa, saya kasih perahunya. Selesai ngajar udahlah, nggak usah ngatur-ngatur urusan saya soal perikanan. Saya lebih paham. Tapi Petrus tidak lakukan itu. Ketika Yesus bilang, tolongkan perahumu, bawa lagi sekali lagi jala ikan. Petrus melawan egonya. Dia bilang, Tuhan sudah semalaman, udah capek, nggak dapat ikan. Aku lelah, aku sumpek, aku mumet. Udah gak tahu lagi. Yesus bilang, coba sekali lagi. Dan mujizat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Perahu mereka dipenuhi oleh ikan. 153 ekor banyak. Jalannya hampir koyak. Sampai mereka perlu panggil temannya, ayo bantuin. Itu kondisi pagi hari. Biasanya menangkap ikan di malam hari. Malam hari aja nggak dapat, tapi pagi malah dapat luar biasa. Bersama Yesus kita bisa. Serahkan diri kita kepada Tuhan untuk dipulihkan. Sendiri kita nggak bisa. Petrus bisa mendapatkan ikan banyak ketika dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk mengatur kehidupannya. Bahkan sekalipun yang dia anggap anak tukang kayu itu gak ngerti
soal pernelayanan. Dia tetap tunduk dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Abraham, Kejadian 22. Kita tahu Abraham punya satu anak tunggal, yaitu Ishak. Berapa lama Ishak ditunggu? 25, 26. Ada lagi? 27,5. Ya, siapa lagi? Paulus? Bertahun-tahun, lebih aman jawabannya. Berapa ya? Daripada salah jawab, puluhan tahun, lama deh pokoknya gitu kan, sampai udah berhenti berharap gitu kan, daripada salah jawab angkanya gitu kan. Memang kalau guru sama pendeta suka diplomatis kalau itu saudara. Pada waktu puluhan tahun dia sudah menunggu sampai akhirnya dapat, dan Tuhan minta Ishak dipersembahkan. Apa yang Abraham lakukan? Ketika diminta mempersembahkan, kasusnya bukan seperti Samuel. Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Samuel masih hidup, Bapak Ibu Saudara. Bisa ditemui kapan saja, bisa sampai dewasa, karena dipersembahkan ke menjadi imam nantinya, dibawa ke rumah Tuhan, dididik di sana. Istilahnya kalau zaman sekarang disuruh sekolah teologi, nanti jadi hamba Tuhan. Tapi Abraham diminta Tuhan menyerahkan Ishak untuk dibunuh mati. Bisakah Bapak Ibu Saudara bayangkan konflik batin yang saat itu terjadi ketika sudah puluhan tahun, akhirnya ditunggu sampai putus harapan, sampai akhirnya Sarah menyerahkan hambanya dan lahirlah Ismail di luar dari anak perjanjian Tuhan dengan Abraham. Lalu kemudian muncullah Ishak, anak yang ditunggu-tunggu, anak kesayangan, janjinya Tuhan digenapi. Lalu kemudian seolah-olah Tuhan itu borok sikutan itu bahasa Brasil ya Bapak Ibu Saudara, mengambil apa yang sudah dikasih, dan dengan cara yang sadis, dengan cara yang kejam, karena Abraham sendiri harus mempersembahkan, membunuh anak yang sudah diberikan oleh Tuhan dengan tangannya sendiri. Bayangkan konflik batin pada saat itu. Tapi Abraham tetap melakukannya karena Abraham taat. Abraham percaya Tuhan selalu tahu yang lebih baik dari apa yang dia pikirkan. Sehingga apa? Dia menyerahkan dirinya. Sekalipun hatinya hancur, Tuhan bisa memulihkan. Itu yang Abraham percaya. Sehingga apa? Mujizat terjadi ketika Abraham berserah. Ternyata Tuhan sudah menyediakan kambing jantan, domba jantan. Mujizat terjadi ketika kita berserah kepada Tuhan. Tuhan memulihkan. Mujizat nasihat. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau googling pernah melihat sebuah gambar yang saya rasa sudah sering beredar-edar, bahwa ada seorang gadis kecil yang punya boneka, lalu kemudian Yesus berjongkok dan Yesus menyembunyikan boneka yang lebih besar di belakangnya. Dengan satu tangan Yesus meminta boneka kecil dari gadis itu. Lalu ketika gadis itu menyerahkan bonekanya, boneka kesayangannya, Yesus memberikan yang lebih besar, boneka yang lebih bagus, boneka yang lebih baik dari apa yang dia serahkan. Tapi kalau gadis kecil itu tidak menyerahkan boneka itu, apakah dia akan mendapatkan yang lebih besar? Tidak. Ketika dia menyerahkan apa yang dia miliki, apakah dia sudah tahu akan diberikan yang lebih besar? Iman, percaya, dan taat. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan mampu memulihkan hidup kita, bahkan menjadikan kita saksi Kristus dan berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat yang ke-5, boleh diklik slide-nya, kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kita memang kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Kita memang lemah, tapi
kita punya Tuhan yang gagah perkasa. Kita memang gak berdaya, tapi kita punya Tuhan yang selalu mendampingi kita. D.L. Moody pernah berkata, dunia belum melihat apa yang dapat dilakukan Allah melalui seseorang yang sepenuhnya menyerahkan diri kepadanya. Dengan pertolongan Allah, aku ingin menjadi orang ini. Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan pulihkan hidup kita dan menjadikan kita saksi kekuatan bagi banyak orang lain. Yang terakhir, setelah mendengarkan firman Tuhan pagi ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan tunjuk orang lain. Kita cek kondisi kerohanian kita masing-masing. Yang pertama, apakah kita selalu jadi pengkritik saja? Bisa kritik, komplain, nyalahin orang, semua salah, bahkan nyalahin Tuhan. Yang kedua, apakah kita sudah tertidur secara rohani? Jangan-jangan kita nggak nyadar orang lain yang dengar kita ngorok begitu ya. Apakah kita sudah mencari-cari di luar Tuhan? Stop, berhentilah, karena nggak akan pernah bisa puas kecuali dengan Tuhan. Atau kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan sehingga kehidupan kita dipulihkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tentu tahu isi hati kita. Rambut boleh sama hitam, hati orang siapa yang tahu? Tapi Tuhan tahu sampai lubuk hati yang terdalam. Dia tidak menuntut kesempurnaan kita, karena Dia yang menciptakan kita. Dia tahu kapasitas kita. Tapi Tuhan meminta ketulusan kita. Tuhan meminta kerendahan hati kita untuk terbuka di hadapan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yuk kembali kita sadar, kembali kita bangkit, kembali kita bangun. Minta Roh Kudus nyalakan kembali api iman kita. Hari ini dalam kesempatan yang indah kita bisa bersatu dalam perjamuan kudus. Serahkan diri kita kembali kepada Kristus, karena cuma Kristus yang mau dan mampu menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdiri, akan nyanyikan satu lagu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Seruan hatiku
Bapak Ibu Saudara, mari ambil waktu secara pribadi kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. Katakan satu beban kepadanya hari ini. Yesus hadir di sini. Dia tahu apa yang kamu rasakan. Dia tahu apa yang kamu pikirkan. Dia mengerti. Dia peduli. Dia tahu ada di mana kondisi kerohanian kita. Dan dia bisa memulihkan kondisi itu. Datang pada Yesus membuka tangannya untuk memeluk kita seperti seorang sahabat yang menunggu. Berdoalah, minta kuasa dari tempat maha tinggi mengalir kembali di hati kita. Bapak Ibu Saudara yang sudah selesai berdoa, boleh kembali nyanyikan pujian ini. Bapa mendengar seruan hati kita. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh penuh percaya. Hati kami. Ketika Tuhan menemukan sesuatu yang tidak sesuai, ketika Tuhan tahu kondisi kerohanian kami tidak baik-baik saja, kami percaya Engkau juga yang mampu memulihkan. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin selama ini kami tidak sadar dengan kondisi kerohanian kami, tapi pagi ini kembali kami mau bangkit, kembali kami mau bangun, kembali kami mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kembali kami diingatkan. Dan kalau hari ini juga kami punya kesempatan untuk duduk semeja dan sehidangan dengan Kepala Gereja yang Agung Tuhan Yesus Kristus,
Kami punya kesempatan untuk menjadi satu dengan tubuh dan darah Kristus. Ini bukan sekedar upacara atau seremonial beraka. Ini bukan sekedar rutinitas atau formasi beraka Tuhan. Tapi kami tahu ini adalah suatu kesempatan yang indah dan kami tidak mau melewatkannya. Ajar kami untuk tidak meremehkannya. Ajar kami untuk sungguh-sungguh menghormati tubuh dan darah Kristus. Sehingga tubuh dan darah Kristus itu menjadi satu, manunggal dengan hidup kami, dan membuat kami bisa tetap tegak berdiri, menjalani hari kami sebagai orang Kristen di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk menempati posisinya masing-masing, dan kemudian WL bisa melanjutkan pujian. Kristus dengan tangan kanan kita dan mengangkatnya lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda kita menghormatinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Pegang darah Kristus dengan tangan kanan kita dan angkat lebih tinggi dari kepala kita karena kita menghormatinya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur,
lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Sekali lagi kita naikkan pujian mengalir dari tempat ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku katakan bersamamu Bapa. Dengan penuh kasih saya minta dari MWW Karta Elia untuk membawakan kita dalam doa. Sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapa. Kalau di ibadah kali ini kami bukan saja mendapatkan berkat rohani melalui firman dan kebenaran-Mu, tapi kami juga kembali mengingat akan kebaikan yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Terima kasih untuk tubuh-Mu, terima kasih untuk darah-Mu yang telah terkoyak dan tercurah di atas kayu salib. Semuanya hanya untuk kami, untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Setelah ini, setelah kami memperingati tubuh dan darah Yesus, kami pasti akan disegarkan kembali. Kami diingatkan kembali bahwa kami menjalani hidup ini bukan hanya menjalani dengan seorang diri, tapi ada Yesus, ada kasih Yesus, ada anugerah Yesus, ada kuasa Yesus, ada kekuatan Yesus yang selalu bersama dengan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan di dalam menjalani kehidupan ini, mata hati kami, pikiran kami hanya terfokus kepadamu. Terima kasih sekali lagi buat tubuh dan darah-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengerjakan doa ini. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, bisa dipersiapkan masing-masing dan berdiri di tempatnya. Yang akan menggunakan amplop fisik silakan diangkat. Yang akan menggunakan gadget atau transfer juga boleh diangkat di tempat masing-masing. Dan di lantai 2 jika menggunakan amplop bisa bergabung dengan kami semua di lantai 1. Kita akan berdoa sebelum kita mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami masih punya kesempatan untuk menaati perintah Tuhan. Kami mau mengembalikan persepuluhan yang memang adalah milik Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami. Dan Tuhan juga yang akan memberikan kami hikmat supaya kami bisa mengelola yang selebihnya untuk kesejahteraan kami dan keluarga kami, juga kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya janji-janji Tuhan akan tergenapi di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya kita katakan amin. Ya, dapat dimulai dari kiri ke saya sampai kiri belakang, dimulai kanan belakang sampai depan belakang. Seperti orang yang bermimpi. Waktu itu kepada teman-teman dengan tawa lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan bersorak-sorai.
sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Terima kasih atas persembahan dan perpuluhan yang dibawakan dan diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya berikan kesempatan untuk pembaca pengumuman untuk dapat hadir ke depan. Selamat pagi Bapak Ibu, saya mohon waktunya untuk pengumuman sepekan ke depan. Apakah di antara jemaat ada yang baru pertama kali hadir? Nggak ada ya, semua sejemaat yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Karmelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita hari Selasa 4 November 2025 pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Magdalena Gianti Chandra Bugeng. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta, juga terbuka bagi umum. Yuk ajak teman, keluarga, tetangga untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu yang akan datang 8 November 2025 pukul 6 sore acaranya sharing kelompok. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan 9 November 2025 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Adrian Dungun. Tepat hari ini, selamat ulang tahun Adrian. Bapak Nurindu Setiawan 4 November, Ibu Wirinyo 5 November, Diaken Yong Puriantini Handoko 6 November, Ibu Melinda 7 November, Diaken Sadrak Sugiarto 8 November, Ibu Salomita Eva Yuras 8 November. Minggu ini banyak yang berulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Dana OTA, terima kasih kepada Bapak David Hanata sebesar Rp200.000. GBI Alberta mengadakan kebaktian Natal umum Minggu 21 Desember 2025 pukul 10. Harap dinotis ya, bukan pukul 8 seperti kebaktian biasa. Dan kebaktian awal tahun Kamis 1 Januari 2026 pukul 10 pagi. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp13 juta. Mari bergerak dalam doa dan dana untuk kebaktian umum Natal dan Tahun Baru. Bisa lewat amplop atau transfer ke rekening GBI Alberta ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa tetap satukan hati, berdoa bagi gereja kita Alberta, bangsa negara kita setiap malam jam 9 malam. Dimanapun kita berada, mari luangkan waktu berdoa sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan NKRI. Jangan bosan-bosan mengajak dan mengingatkan keluarga, tetangga atau teman untuk beribadah bersama di gereja Alberta, bisa melalui WA atau telepon.
Tetaplah ikuti kegiatan gereja kita GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA grup GBI Alberta. Demikian pengumuman sepekan. Saya undang dengan hormat Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan satukan hati berdoa bagi pokok doa syafaat pagi ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau satukan hati ya Bapa, menaikkan seluruh doa, ucapan syukur kami Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di akhir ibadah ini Tuhan, kalau kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah Tuhan Yesus. Kami masih diberi waktu untuk mendengarkan nasihat Engkau Tuhan melalui firman yang disampaikan pagi ini ya Bapa, melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh tumbuh Tuhan di hati kami Tuhan. Tuhan yang melembutkan hati kami ya Bapa. Engkau yang membentuk hati kami Tuhan Yesus. Biar kiranya kami boleh mengikuti proses dari Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami tetap mau bergantung, berserah hanya kepada Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Karmelia Suryanto Tuhan Yesus, yang Kau pakai pagi ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk jemaat-Mu Alberta ini Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberikan masa depan yang cerah Tuhan Yesus. Untuk Ibu Karmelia Tuhan Yesus, Engkau memberkati rumah tangganya juga Tuhan, suami dan anak-anaknya Tuhan berkati dalam studi mereka masing-masing ya Bapa. Engkau pakai lebih lagi Tuhan Yesus, Engkau bukakan hikmat-hikmat firman-Mu Tuhan kepada hamba-Mu Ibu Karmelia ya Bapa, supaya dimanapun beliau melayani, beliau boleh meninggikan dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan Engkau juga melihat Tuhan jemaat-Mu Alberta ya Bapa, jemaat yang setia Tuhan Yesus. Kau memberkati satu persatu ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan Yesus, biar kami tetap berjalan bersama Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini ya Bapa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus kalau Engkau sudah memimpin kehidupan mereka di tahun-tahun yang lalu Tuhan. Kami percaya dan pasti Tuhan Yesus akan memimpin di tahun-tahun yang akan datang ya Bapa. Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan semua kami ya Bapa, umat-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk Ugam juga yang ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati Ugam kami Tuhan Yesus. Kau memberkati dengan kesehatan, Kau memberkati dengan kekuatan yang daripada Engkau ya Bapa. Kau yang menopang Ugam kami setiap hari Tuhan Yesus. Engkau juga memberikan kebijaksanaan Tuhan Yesus untuk tetap memimpin umat-Mu Alberta ya Bapa. Kau memberikan kasih, Kau memberikan hikmat Tuhan kepada Ugam ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah hari ini Tuhan, dimanapun mereka beribadah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tetap hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan Yesus, dimanapun anak-anak-Mu beribadah Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan bukan kebetulan ya Bapa, kami boleh lahir di tanah Indonesia Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau Engkau tempatkan kami di negeri Indonesia ya Bapa. Bapa, Engkau memberkati Tuhan Bapa Presiden kami Prabowo beserta wakil, para menteri, DPR, MPR juga Tuhan Yesus. Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Kau berikan mereka hati yang mau melayani rakyat Tuhan Yesus, mendengarkan setiap aspirasi rakyat Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi mereka Tuhan Yesus, supaya mereka punya kerendahan hati, punya hati yang lemah lembut Tuhan Yesus. Bapa, Engkau ampuni Tuhan kalau mereka masih mendahulukan kepentingan pribadi ya Bapa.
Tuhan, kami berdoa bagi Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan roh pertobatan ya Bapa bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan pemulihan terjadi di bangsa kami. Indonesia boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, tercipta kedamaian di negeri kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemulihan ekonomi Tuhan. Di mana-mana Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sertai setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang mencukupkan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati menerima berkat Engkau melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menaikkan doa permohonan kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, kekuatan dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu.